Assalamualaikum, apa kabar sobat sukses? Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menjelaskan sedikit tentang pengumuman Banwaslu. Nah, sebelum Mimin jelaskan, mohon dukungan kakak, adik, abang semuanya untuk mendukung channel Kantor Sukses ini dengan cara like, subscribe, share, and comment. Mohon jangan di skip ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Sesuai dengan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka pemilu serentak tahun 2024, Panwaslu bersama Banwaslu membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Apa aja sih persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan? Nah, yuk kita simak sama-sama. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan. Yang pertama, berwarga negara Indonesia. Yang kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat, tidak pernah dipenjarakan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Yang kelima, mempunyai integritas berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Keenam, berdomisili di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilihan. Kedelapan, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Kesembilan, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Kesepuluh, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kesebelas, mengundurkan diri dari jabatan politik atau jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara atau swasta atau milik daerah apabila terpilih. 12. Bersedia bekerja penuh waktu. 13. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Ke-14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Ke-15, tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan. Dan yang terakhir, 16, mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Selanjutnya kita akan bahas tentang berkas lamaran. Nah, berkas lamaran ini terdiri dari yang pertama, fotokopi
kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Yang kedua, pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah. Yang ketiga, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli. 4. Daftar riwayat hidup. 5. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. 6. Surat keterangan sehat rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah yang dapat disampaikan sebelum pelantikan. 7. Surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil atau PNS. 8. Surat pernyataan. 9. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi. Ke-10, formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. 11. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui offline, jalur online, dan via pos. 12. Dokumen persyaratan hard copy dibuat masing-masing rangkap 3, terdiri dari 1 rangkap asli dan 2 rangkap fotokopi. Oke, kita lanjut. Jadi, ternyata soal Panwaslu Kecamatan itu terdiri dari soal pengetahuan umum mengenai pemilu, soal mengenai kewarganegaraan, dan soal tentang karakteristik pribadi. Untuk soal karakteristik pribadi, teman-teman bisa lihat di video Mimin yang sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang soal pengetahuan umum. Soal pengetahuan umum ini membahas tentang pemilu, tujuan pemilu, struktur kelembagaan di pemilu, prinsip penyelenggaraan pemilu, indikator pemilu demokratis, TPS dan pengawas TPS, tugas dan tanggung jawab Panwascam, kode etik penyelenggaraan pemilu, dan segala hal yang berhubungan dengan pemilu, Panwascam, dan TPS. Nah, kita langsung aja ya lihat soalnya. Oke, nomor 1. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. Dan E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Nomor 2. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa. C. Banwaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, pengawas TPS. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kelurahan atau Desa. Jawabannya adalah A. Panwaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Banwaslu Kelurahan atau Desa, pengawas TPS. Soal nomor 3. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip
penyelenggaraan pemilu yang A. umum, B. langsung, C. rahasia, D. jujur dan adil, E. bebas. Jawabannya adalah E. bebas. Nomor 4. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali A. penyusunan kerangka hukum, B. hak memilih dan untuk dipilih, C. kampanye pemilu yang demokratis, D. akses media dan kebebasan berekspresi, E. adanya lembaga pengawas pemilu. Jawabannya adalah D. akses media dan kebebasan berekspresi. A. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa atau kelurahan, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa atau kelurahan, E. 5 orang setiap desa atau kelurahan. Jawabannya adalah B. 1 orang setiap TPS. Nomor 6. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. surat suara, B. tinta, C. sampul kertas dan segel, D. kotak suara dan bilik suara, E. obeng untuk mencoblos. Kecuali ya, jawabannya adalah E. obeng untuk mencoblos. Nomor 7. Panwaslu kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu kabupaten atau kota, B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, C. Sekretaris Bawaslu kabupaten atau kota, D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, E. Bupati. Jawabannya adalah A. Bawaslu kabupaten atau kota. Nomor 8. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten atau Kota, D. Sekretaris KPU Provinsi, E. Kejaksaan. Jawabannya adalah C. Bawaslu Kabupaten atau Kota. Selanjutnya nomor 9. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS, B. Panwaslu kelurahan atau desa, C. Panwaslu kecamatan, D. Bawaslu kabupaten atau kota, E. sukarelawan. Jawabannya adalah A. Pengawas TPS. Nomor 10. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu. Yang harus tunduk ya adalah A. Peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Jawabannya adalah D. Pengawas pemilu. Soal karakteristik pribadi. Soal karakteristik pribadi pada soal Panwaslu kecamatan membahas tentang integritas diri dan profesionalisme. Nah, integritas diri itu sendiri merupakan sikap atau perilaku yang berasal dari dalam diri atau karakter diri yang menunjukkan kepribadian yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan lingkungannya.
atau lingkungan sosial. Nah, sikap yang ditunjukkan seperti sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, komitmen, dapat dipercaya, dan tegas. Yang kedua, profesionalisme. Sikap profesionalisme merupakan sikap yang mencerminkan kualitas diri dari profesi atau pekerjaan seseorang. Sikap ini tercermin dari memiliki etos kerja yang baik, bertanggung jawab, dan berintegritas yang tinggi. Nah, oke, sekarang kita lihat ya soal-soal yang membahas tentang karakteristik pribadi. Soal pertama. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat tertentu. Padahal, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A. ikut melakukannya karena rekan-rekan kantor juga melakukannya. B. melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor kecil. C. terkadang ikut melakukan hal tersebut. D. tidak ingin melakukannya sama sekali. E. benar semua. Nah, jawabannya adalah D. tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal nomor 2. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika, ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun, dia tidak mempunyai resep itu dan memaksa ingin membelinya. Bahkan, dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya. Toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. benar semua. Jawabannya adalah D. Saya menolaknya dengan mantap. Selanjutnya, soal nomor 3. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah A. membiarkannya saja. B. melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat. C. memberitahukan pada teman terdekat. E. diam saja pura-pura tidak lihat. E. membuat status di media sosial tentang kelakuan teman yang curang tersebut. Jawabannya adalah B. melaporkannya pada pimpinan ketua rapat. Keempat, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. menolak permintaan direktur tersebut. B. mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. benar semua. Jawabannya adalah B. mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Soal nomor 5. Seorang staf HRD atau SDM di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun, Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu.
B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HDR itu kepada pimpinan perusahaan. E. Membuat status di media sosial tentang kelakuan staf HDR tersebut. Jawabannya adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal, sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda: A. Ikut pulang saja. B. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai. C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. D. Segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang. E. Melapor pada atasan dan menjelek-jelekkan teman yang pulang awal. Jawabannya adalah C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Soal nomor 7. Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan tenang. B. Tidak terima dan minta penjelasan atasan. C. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. D. Menerima dan meminta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. E. Marah dan keluar dari ruang diskusi. Jawaban yang benar adalah D. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Nomor 8. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika, ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. B. Basa-basi dulu, lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. C. Menolaknya mentah-mentah. D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. E. Menerima tawaran karena mendapatkan imbalan. Jawabannya adalah D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Nomor 9. Di suatu supermarket, Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkannya. B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. C. Cuek saja karena bukan urusan Anda. D. Memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi. E. Melaporkan kasir pada atasan atau pemilik supermarket. Jawabannya adalah B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Nomor 10. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atas defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawab D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelajaran. Khas tentang soal-soal yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Soal-soal yang berhubungan dengan kewarganegaraan itu membahas tentang Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, oke, kita coba lihat ya soalnya ya.
Soal nomor 1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU, dan KPI, D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Benar semua. Nah, ini jawabannya tentu aja D ya. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Oke, nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Nah, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum itu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi jawabannya D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, nomor 3. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup, benar semua. Nah, Pancasila sebagai intisari dari nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, tentu aja sebagai pandangan hidup, karena nilai intisari ya. Oke, jawabannya D. Pandangan hidup. Nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila. Yang tidak termasuk. Pancasila kan ada 5 ya. Nih, yang A, nilai ketuhanan, B, nilai keadilan, C, nilai kemanusiaan, D, nilai keteladanan. Benar semua. Jawabannya tentu saja nilai keteladanan. Itu yang tidak termaksud. Ya, oke, D jawabannya. Nomor 5. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, C. Menjamin hak-hak asasi warga negara, D. Semua jawaban A, B, dan C di atas benar, membatasi hak politik warga negara. Ya, jadi di negara demokrasi, konstitusi itu atau undang-undang itu berfungsi sebagai yang pertama sebagai pembatas kekuasaan lembaga-lembaga negara, sebagai penentu kekuasaan lembaga-lembaga negara, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi A, B, dan C itu benar. Jawabannya D. Oke, nomor 6. Contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga. Sila ketiga itu apa ya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia ya. Nah, yang A-nya apa nih? Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah. B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. C. Saling menghargai. D. Suka tolong menolong. Benar semua. Ya, jawabannya B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Ya. Oke, kalau saling suka tolong menolong itu masuk ke sila berapa ya? Coba teman-teman cari tahu. Kalau musyawarah kira-kira sila berapa? Ya, sila 4 ya, musyawarah ya. Oke. Nomor 7. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman, B. Lambang kedaulatan negara, C. Lambang identitas negara, D. Semboyan bangsa. Benar semua. Jawabannya adalah bangsa Indonesia menganggap Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai lambang kedaulatan negara. B jawabannya. Undang-Undang Nomor 8 ya. Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali A. Persatuan, B. Internasionalisme, C. Keadilan sosial, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Benar semua. Ya, kecuali ya. Jawabannya A. Persatuan. Nomor 9.
Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga A. Nilai dasar, B. Nilai fleksibilitas, C. Nilai instrumental, D. Nilai perjuangan, E. Benar semua. Ya, jawabannya D. Nilai perjuangan. Terakhir nomor 10, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar A. Hadiah Jepang, B. Kesepakatan Sekutu tentang Indonesia, C. Realisasi Sumpah Pemuda 1928, D. Kedaulatan Tekad Founding Father, E. Benar semua. Jawabannya D. Kebulatan tekad Founding Father. Demikianlah penjelasan singkat bocoran soal Panwaslu Kecamatan 2022 terkait kewarganegaraan. Untuk bocoran lainnya akan Mimin sampaikan di video mendatang. Nah, jadi sobat sukses semua bisa lihat di video berikutnya. Oke, selamat berjuang, selamat berkarya, sukses terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.